Nabi mengatakan wa khairuhuma alladzi yabda'u bis salam, maka mana yang paling afdal dan paling baik di mana dia tatkala mengawali mengucapkan salam. Nabi mengatakan assalamu yaqta'ul hajran, salam itu memutus apa namanya hajar. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Kita lanjutkan pembahasan kita insyaallah taala karena memang waktu sangat terbatas. Kita lanjut baca hadis dari kitab Bulughul Maram Kitabul Jami'. Hadis berikutnya insyaallah yang kita akan baca adalah hadis dari sahabat Abu Ayyub. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Ayyub semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu al-muslim, ya, tidaklah halal lil muslimin, tidak halal bagi setiap seorang muslim, ayyah juru akhahu, bahwa dia menghajar, meninggalkan. Jadi makna hajar di sini perlu dijelaskan, mufradatul hadis. Al-hajar di situ lafadznya, karena tidak halal bagi setiap muslim, laki ataupun wanita, tidak halal bahwa dia menghajar saudara muslim yang lain. Apa makna hajar? At-tarku, meninggalkan dia. Jadi saudara dia muslim, satu muslim, dibiarkan, ditinggal, ya, itu mana hajar. Atau dia tidak ajak bicara ketika dia bertemu, atau ketika dia bertemu kedua-duanya tidak mau memberi salam, ini namanya hajar. Jadi tidak ngajak ngomong, dia tinggalkan begitu saja, kemudian tidak mengucapkan salam, ini namanya apa? Hajar. Maka Rasul mengatakan apa? Tidak halal bagi setiap muslim bahwa dia menghajar. Jangan dibahasakan Indonesia hajar gitu nanti, waduh berat. Ingat ini, jadi bahasa Arab nggak bisa dibahasakan bahasa Indonesia ya. Jadi bahasa hajar nanti hajar, jangan. Karena di situ adalah tidak halal bagi setiap muslim menghajar saudara muslim yang lain fauqa thalathi layal, melebihi dari 3 hari 3 malam, tak boleh, ya, tak boleh lah ya. Jadi didiamkan, karena namanya kehidupan kita mungkin ada masalah kan, dan terutama makna di sini adalah masalah bab dunia. Mungkin aja kita ada ya masalah bisnis, atau mungkin masalah apa yang sifatnya dunia. Tentang dunia Nabi mengatakan apa? Antum a'lamu bi amri dunyakum, antum lebih tahu dibanding aku tentang urusan dunia kalian. Apa maknanya? Misalkan saja, mungkin saja karena pertanian, atau mungkin karena ya tanaman dan semisalnya, atau mungkin usaha, bagaimana caranya. Rasul, jangan tanya sama agama, yang tanya sama Rasulullah. Ya, gimana cara supaya kita bisa menghasilkan tatkala menanam kurma supaya mungkin hasilnya lebih bagus? Ya jangan tanya sama Rasulullah. Itu urusan antum lebih tahu, ya kan? Jadi kalau mana kalau kita tanam padi supaya hasilnya lebih bagus, ya itu tidak dituntunkan atau tidak dijelaskan secara detail. Mungkin ada masalah itu, atau mungkin masalah yang sebenarnya dunia, maka ini tidak boleh sampai dia mendiamkan, tidak ajak ngomong, tidak mau salam sampai melebihi 3 hari. Makanya jangan sampai masalah-masalah kita lagi mungkin ada jahat-jahatan, atau mungkin ada kahar begitu ya, masalah begitu, sampai apa? Nah, pokoknya anda tidak mau kalam sama inti sampai kapanpun. Tidak betul seperti ini. Dan masalah dunia, tidak benar. Sehingga ini pula terkait dengan yang termasuk hadis sebelumnya. Jangan sampai kita menjadi sebab-sebab anak yang sebab mencela, menghinakan kedua orang tua kita. Kenapa? Ketika kita ada masalah dengan saudara kita, dengan teman-teman kita,
ternyata apa? Kita nyebut orang tua dia, kita jelek-jelekan orang tua dia, akhirnya apa? Dibalasi. Nah, maka ini terikat atau terkait dengan itu. Nah, ketika kita ada masalah, tidak boleh kita kemudian menghajar saudara kita melebihi 3 hari 3 malam. Yaltaqiyani fayu'ridu hadza. Ketika keduanya bertemu, maka dia berpaling. Ya, bahasa Jermannya melengos. Nah, bahasanya orang sana melengos. Jadi ketemu yang minggir begitu ya. Kemudian fayu'ridu hadza, dia pula berpaling, tidak mau ngelihat. Nabi mengatakan wa khairuhuma alladzi yabda'u bis salam. Maka mana yang paling afdal dan paling baik? Di mana dia tatkala mengawali mengucapkan salam. Ada kasus, ada masalah, tidak mau punya assalamualaikum, itu yang paling afdal. Jangan sampai didiamkan. Hadisun muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka kesimpulannya, setiap muslim atas muslim yang lain ada hak-hak yang sangat besar, banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Salah satu yang disebutkan bahwa hak seorang muslim dengan satu yang lain, apabila dia bertemu mengucapkan salam, yang dikenal atau tidak. Jadi kalau mengucapkan salam jangan yang dikenal saja. Kalau dia tahu itu adalah muslim, assalamualaikum. Ya, jadi begitu. Kemudian apa? Apabila diundang, penuhi undangannya. Apabila dia sakit, jenguk. Apabila dia wafat, meninggal, maka saksikan jenazahnya. Ya, artinya apa? Mensolatinya, mengantarkan ke ke kuburannya, mengkuburkannya. Ya. Kemudian berbuat baik ketika membagi. Ya. Memberi nasihat jika dia minta nasihat. Menjaga kehormatan dia pula jika dia tidak ada. Mencintai saudaranya seperti dia cinta terhadap dirinya. Membenci saudaranya seperti dia membenci pada dirinya. Artinya apa? Kalau saudaranya nggak suka begini, ya antum jangan ya suka menyakiti dia, mengganggu dia. Ini diantara macam-macam hak-hak muslim yang lain yang baik, dan ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahihah. Maka dalam agama ini menganjurkan, dan agama yang lurus yang mulia ini, bagaimana kita pun dalam keadaan kita tatkala ingin menghajar, ingin kita memberikan pelajaran, ada pula adab-adab. Jangan sampai itu terus-menerus berkelanjutan. Ya. Jadi kalau sampai melebihi dari itu, maka ini jelas-jelas apa yang dinafikan dalam Islam. Dan bahkan Nabi mengatakan la yahillu li muslimin ayyah jurakahu fawqa salasilayan, maka hukumnya haram kalau sampai melebihi dari 3 hari 3 malam. Sehingga akhirnya tidak memberi salam lebih dari 3 hari 3 malam. Sementara kita tahu mengucapkan salam salah satu sebab-sebab kebaikan dan rasa cinta kasih sayang, sehingga itu akan memutus persaudaraan. Sehingga salam yang mengawali itu termasuk memutus hajar. Nabi mengatakan assalamu yaqta'ul hajran. Salam itu memutus apa namanya hajar. Ya. Jadi seperti itu. Sehingga menghilangkan hajar, mengucapkan salam, artinya apa? Bahwa hajar salah satu tidak salam, maka ini termasuk pendapat jumhur ulama. Ya, maka oleh sebab itu dalam hadis ini adalah keutamaan apa? Siapa yang mengawali untuk salam, sehingga dia menghilangkan apa yang ada pada di antara keduanya dari hajar tadi dan memutuskan tadi. Maka oleh sebab itu sesungguhnya yang mampu mengalahkan hawa nafsu amarahnya, emosi dia, dan kemudian dia punya sifat lapang, tasamuh, samha, di samping mungkin toleransi, ya, kemudian dia orang berjiwa bersih, maka ini masuk dalam firman Allah, wala tastabil hasanah wala sayyi'ah, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah
ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'azim. Surat Fussilat pada ayat 34-35. Jangan kalian atau tidaklah sama antara kebaikan dan keburukan. Maka apa? Idfa billati ahsan. Balasi orang yang melakukan perbuatan buruk itu dengan yang lebih baik. Apabila ada di antara kalian dengan dia permusuhan, masalah, ka'annahu waliyyun hamid, maka seakan-akan kalian menjadi apa? Menjadi teman yang sangat dekat, teman yang penyantun. Nah, ini berat ini. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru. Allah tidak akan pernah memberikan seperti itu kecuali orang yang bersabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'azim. Tidaklah Allah akan berikan kecuali orang yang sabar tadi, dan melainkan orang tadi adalah mendapatkan apa? Naam, yakni kemuliaan dan kebaikan yang amat besar, kata Allah tabaraka wa taala dalam firman-Nya surat Fussilat tadi. Naam. Maka barakallahu fikum, ini perlu difahami, dan ini insyaallah taala faedah yang bisa kita ambil, dan faedah yang lainnya insyaallah taala kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya insyaallah biiznillah. Wallahu a'lam. Bolehkah kita sholat tahajud beserta witirnya sebelum tidur sebagaimana sholat tarawih di bulan Ramadan? Sholat tahajud ini sebenarnya kalau diistilahkan tahajud, tetap sholat ini dilakukan karena setelah tidur, itu namanya tahajud. Jadi tahajud itu maknanya membuang tidur setelah orang itu tidur, itu namanya tahajud. Adapun kalau dia ingin sholat sebelum tidur, maka namanya sebutannya qiyamul lail. Dan tentu waktu yang paling afdal setelah tidur sepertiga terakhir malam, itu yang paling afdal. Habis tidur sepertiga terakhir malam, karena hadisnya Masya Allah muttafaq alaih, karena Allah tabaraka taala turun ke langit dunia ketika itu setiap sepertiga akhir malam. Nah, tapi boleh orang yang dia ingin melakukan apa? Sholat qiyamul lail sebelum tidur. Tapi sebenarnya ada ilat sebabnya, jika dia khawatir tidak bisa bangun malam. Ya. Adapun untuk sholat tarawih afdal justru di awal waktu habis sholat isya, dan dengan berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Itu bedanya. Walaupun tarawih adalah qiyamul lail juga, tapi khusus tarawih, penyebutan tarawih karena dilakukan itu di bulan Ramadan. Dan insyaallah taala mudah-mudahan nanti kajian online tentunya ada kajian khusus untuk apa? Nah, pembahasan tentang qiyam Ramadan insyaallah taala. Jadi itu ya. Nah, jadi itu pembahasan tentang boleh, tapi apabila ilat dia tidak bisa bangun malam sehingga dia boleh untuk tahajud atau witir sebelum tidur, dan itu bisa dilaksanakan karena itu ada hadis dari sahabat Abu Hurairah. Tapi sebenarnya minimal dia witirnya saja, karena witir termasuk juga sholat qiyamul lail. Ya, artinya apa? Jika kemudian Allah mudahkan, ada niat, yakin Allah tuh pasti, kalau kita niatnya memang untuk sholat malam dan menjaga sholat malam, Allah pasti mudahkan. Dengan cara apa? Kadang digigit nyamuk, macam-macam, dikagetkan dengan apa? Itu sebab saja. Tapi jangan sudah digigit nyamuk marah sama nyamuknya, ya ini beda. Karena kan sudah doa kita kadang seperti itu. Nah, kalau tadinya kita karena khawatir mungkin capek ya, karena ta'ab begitu ya, dia sholat witir sebelum tidur, nanti malam dia bangun bisa dia tahajud, tidak witir lagi, hanya tahajud saja, sholat 2 rakaat, salam 2 rakaat. Kenapa? Afdhalus sholat atau sholatul lail, yakni mathna, bahwa sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wallahu ta'ala alam. Waktu membatasi kita,
Insyaallah semoga bermanfaat, dan faedah hadis yang saya sampaikan demikian pula tentang keutamaan di bulan Sya'ban, tafadhalu, dan terutama bagi yang masih punya qadha istrinya dan yang lainnya segera untuk mengqadha. Wallahu alam. Semoga Allah tabaraka taala memberikan taufik, hidayah dan keberkahan kepada kita semua. Semoga umur kita diberikan keberkahan oleh Allah, dimudahkan Allah tabaraka untuk istiqomah di atas iman wal Islam dan ibadah kepada Allah tabaraka taala. Semoga Allah tabaraka taala memberikan kita kesehatan pula, dan semoga Allah tabaraka taala segera mengangkat bala wabah ini, dan kita bisa tunaikan dan kita bisa memakmurkan, memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan dengan kita ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.